Hai Pisces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan yang akan kau alami dan yang akan kau rasakan di bulan Juni ini. Kira-kira seperti apa itu? Mari kita kepo. Mohon perhatian bahwa ini adalah pembacaan umum, energi umum, jadi bisa resonate, bisa aja nggak resonate. Tapi saya yakin salah satunya pasti ada yang resonate di diri kalian, dan tolong bijaksana dalam menyikapi dan menanggapi ya. Gak semuanya bisa cocok ya, tapi adalah yang bisa dicocok-cocokin dalam hal positif yang kalian dengarkan di sini ya. Tidak terpaku pada gender ya, bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau ingin personal reading atau konsultasi coaching dan lain sebagainya, tanya-tanya tentang karir, cinta maupun keuangan atau perihal magic sekalipun, silakan mengikuti personal reading. Tanya-tanya dulu harganya. Kalau sudah siap, baru kalian boleh melakukan personal reading. Kalau belum siap, jangan dipaksa ya. Oke. Intinya untuk personal reading itu berbiaya ya. Semua pekerjaan ada biayanya ya, ada gajinya. Kita sama-sama adalah pekerja. Kalau nggak bekerja, harus bekerja dong. Apapun pekerjaan ini banyak di dunia ini. Yang penting kita mencarinya tanpa gengsi. Tanpa gengsi, jangan gengsi. Kerja apa aja yang penting ada hasil. Supaya kita nggak dipandang sebelah mata ya, kita harus memiliki hasil. Gitu. Jangan pasrah pada keadaan, jangan menjudge bahwa diri gue nggak bisa gitu, gini, jangan. Harus bisa. Kita manusia punya akal, kita selalu diberikan kesempatan. Jangan membuang waktu dan jangan membuat batasan-batasan negatif dalam diri ya, menciptakan sikap pesimis, keraguan-raguan atau kepesimisan ya. Kita harus menganggap diri kita selalu bisa dan kita harus bisa gitu ya. Oke, kita masuk ke pembacaan. Di sini ada pengabaian perjalanan, pelepasan dan singa lalu berdarah biru. Apakah kalian merasa di diri kalian ada keturunan ya darah biru? Oke, kita masuk ya. Di sini yang akan kalian alami dan yang akan kalian rasakan adalah di bulan Juni ini ada beban yang akan kamu tertanggalkan dari diri kamu, beban yang akan teringankan. Kamu akan melepas beban, kamu akan merasa ringan dari beban-beban kemarin. Yang kemarin mungkin kamu ngerasa aduh semuanya kok jadi tanggung jawab gue gitu. Ya, kamu akan ngatur lamanya yang harus kamu pertanggungjawabkan, yang bisa kamu tanggungjawabkan, mana juga yang nggak bisa dan nggak seharusnya. Gitu. Jadi ini membuat kamu lebih bisa bijaksana terhadap diri sendiri juga, lebih menghemat energi ya, tidak terlalu memaksakan diri terhadap apa yang tidak menjadi tanggung jawab kamu, nggak seharusnya menjadi tanggung jawab kamu. Jadi ya, sikap-sikap kamu itu, bijaksana kamu itulah yang membuat kamu merasa teringankan, atau memang kamu sudah diringankan oleh semesta, kamu dibantu ya, atau diberikan jalan keluar untuk kamu lebih berpikir bijaksana luas ya, supaya bisa menentukan apa yang menjadi keputusan atau pilihan kamu untuk kamu pertanggungjawabkan ya, untuk kamu ambil alih gitu, untuk kamu tanggulangi gitu ya. Terus di sini kamu akan masuk ke stabilitas ya, stabilitas finansial, karir yang membuat kamu mendapatkan hasil yang menstabilkan keadaan ekonomi kamu ya, kebutuhan ekonomi. Bisalah ada hasil yang membuat kamu ngerasa wah seimbang nih, sekarang balance nih hidup gue sekarang, aduh udah ternyata seperti ini ya ngerasanya kalau kita sudah mencapai yang hampir mendekati sesuai harapan gitu. Maksudnya kamu mendapatkan hasil yang sesuai, yang bisa memfasilitaskan diri, yang bisa memfasilitaskan apa yang menjadi tanggung jawab kamu gitu. Ini ya. Ada perjalanan-perjalanan penting yang menghasilkan cuan.
Ya, ini tentang pelepasan ya, berarti kamu akan melepaskan energi toksik, energi beban yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab kamu. Ini pelepasan kan, cocok ya. Lalu ini kamu akan lebih fleksibel ya. Secara finansial memang kamu akan stabil, hidup kamu akan stabil, finansial kamu akan stabil, akan seimbang, akan balance dengan kerja keras kamu selama ini, sesuai dengan perjuangan kamu ya, sesuai dengan kinerjamu ya, gitu. Dan kamu lebih fleksibel terhadap hal-hal yang terjadi, terhadap apa yang kau rasakan gitu ya. Kamu lebih bisa menetralisir diri, menyeimbangkan diri, menyikapinya dengan bijaksana, tidak lagi tertoksik oleh hal-hal toksik, hal-hal yang negatif, hal-hal yang ya pokoknya kamu lebih positif ya, lebih positive thinking, kamu lebih menikmati hidup, kamu lebih seimbang lah, enggak terlalu membebani diri, kamu tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membebani pikiran. Jadi sudah balance, sudah fleksibel. Jadi lempem lah ya diri kamu nantinya menghadapi berbagai tantangan atau rintangan dalam hidup kamu itu. Kamu menyikapinya dengan sikap yang enjoy aja gitu. Ya, di sini kamu juga bisa berdiri di kaki sendiri, bisa mandiri ya, independen. Dan di sini memang ada dari turun temurun, mungkin garis keturunan kamu itu ada apa ya, kelebihan yang diturunkan kepada kamu sehingga akhirnya menjadi sebuah harga, nilai yang berharga, nilai dirimu yang menghasilkan harga yang tinggi gitu. Ya, nantinya kamu akan masuk ke fase keberuntungan, hidup yang penuh dengan keberuntungan, atau kamu akan mendapatkan sebuah keberuntungan ya, kenaikan rezeki ya, kemudahan, keberlimpahan ini ya, wheel of fortune. Ada berbagai keuntungan yang kamu dapatkan nanti, insya Allah, amin ya. Kecil maupun besar tetap akan seimbang, kecil maupun besar tetap akan menstabilkan ya, seperti itu. Kemudian religious factor dan chemistry. Oh iya, saya lupa ini dari Love Oracle 1 ya. Di sini kamu akan semakin bersyukur, kamu akan semakin fokus lagi beribadah, melakukan hal-hal yang berbau ibadah, amalia berbagi. Ya, dari keberuntungan kamu ini kamu bisa berbagi, kamu bisa berbagi lebih kepada orang-orang yang sedang terbebani, orang-orang yang sedang susah, orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Ya, kamu akan ya, kamu ini kan Pisces, kamu ini orangnya peka sekali, sensitif sekali dengan orang, suka penyayang banget, suka kasihan sama orang, ketegaan ya. Akhirnya intinya kamu tuh tujuannya berbuat amal lah ya, membantu, peduli kepada sesama, menolong orang yang lagi sangat-sangat membutuhkan. Coba kamu pikirin sendiri ya, apa yang mungkin kemarin kamu sudah memasang target, atau kamu sudah tergerak hatinya untuk menolong orang-orang di luar sana yang sedang susah sekali, atau sedang di negara perang atau gimana lah ya. Kamu tersentuh dan kamu pingin membantu, tapi kamu nggak punya uang. Nah, di sini saya lihat akan ada kemungkinan besar kamu untuk segera mewujudkan apa yang menjadi niat kamu tadi. Intinya karena apa? Itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah ya berbaik hati merubah keadaan finansial, karir, kehidupan. Ya. Kini kamu sangat bersyukur, kamu melakukan hal-hal yang berbau ibadah, menambah amaliah kamu, amal baik kamu ya. Di sini chemistry. Saya lihat kamu akan makin memikatnya. Ada energi chemistry yang sangat kuat yang membuat kamu tuh selalu bercuan gitu. Ada aja yang menawarkan kamu, memberikan kamu hadiah, ada aja yang mendatangkan cuan buat kamu, ada yang tawaran-tawaran yang mendatangkan cuan untuk kamu, ada yang membantu, atau pokoknya
ada aja rezeki yang masuk untuk kamu. Begitu juga dalam hal percintaan, ya kamu akan selalu semakin bercahaya, bersinar, semakin manja manis di sini ya, akan termanjakan, akan didukung, akan diprioritaskan ya, diapresiasi gitu. Kamu sangat diayomi di sini ya. Ada sebuah surprise yang diberikan oleh seseorang kepada kamu. Jika itu dalam pekerjaan, ada sebuah kejutan yang menguntungkan banget, yang membuat kamu ngerasa wah sumringah banget ya, bahkan lompat-lompat kali ya. Wow, pingin lompat gitu di depan orang itu gitu, karena apa yang dia bawa adalah apa yang kamu harapkan selama ini. Mungkin Tuhan menitipkan rezekimu di dia, atau kamu akan bertemu dengan orang yang sangat-sangat populer, bijaksana, atau orang yang ya di atas level kamu, tapi dia menyeret kamu untuk selevel dengan dia gitu. Ini ya. Di sini saya lihat yang kamu rasakan dan kamu alami juga ya. Ada seseorang yang bertopeng ya, sebenarnya dia sayang sama kamu, peduli sama kamu, cinta banget, pingin memberikan sesuatu, pingin memberikan yang terbaik pada kamu, tapi dia kayak gengsi, menutupi ya. Atau dia takut kamu terganggu karena saat ini kamu lagi fokus pada menikmati hidup, menikmati hasil dari pencapaian kamu. Cobalah lebih peka ya. Ada beberapa yang sirik sih sama kamu, ada yang berusaha untuk memanipulasi kamu, memanfaatkan. Mereka lihat kamu lagi cuan kan, lagi beruntung, lagi berlimpah, berlimpah rezeki, lagi ada lah ya, biasalah gitu. Beberapa dari kalian lagi enjoy dengan kesingilan kamu ya, kesendirian, lagi menikmati hidup, menikmati karir, menikmati cuan, dan energi positif kamu, energi sumringah, dan yang membuat kamu tuh kayak cerah ceria ya, menambah aura positif, aura magnetik. Akhirnya kamu banyak orang yang senang sama kamu, banyak orang yang suka, ada yang taksir kamu juga. Diam-diam ada yang suka kepo, ada yang suka sudah mentargetkan bahwa kamu yang akan diincar lah. Pokoknya intinya kamu yang masih mencari jodoh ya. Ketika kamu sedang menikmati nih hidup kamu dalam kesendirian ya, lagi happy single ya, datanglah tuh seseorang yang luar biasa banget, di luar dari ekspektasi kamu ya. Mungkin dia lebih tinggi levelnya dari kamu secara finansial ya, secara taraf hidup, tetapi melihat kamu yang selalu sedang happy ini, melihat kamu yang bercahaya ini, membuat dia ketarik dan terpikat kepada kamu. Asik. Dan beberapa dari kalian yang sudah berpacaran, yang tadinya mungkin kalian sedang datar-datar aja ya, kali ini kayak dia makin mengagumi tentang kerja keras kamu selama ini, perjuangan kamu selama ini. Mungkin kamu pernah curhat sama dia juga tentang, wah gue gimana sih, keuangan gue, karir gue, pekerjaan gue, hidup gue kok gini-gini. Nah itu. Tapi kamu tidak hanya mengeluh, tapi kamu juga berusaha, bekerja keras, mencari jalan keluar, mencari solusi, mencari pekerjaan yang bisa menuangkan kreativitas yang terpendam dalam diri kamu. Nah akhirnya ketika kamu sudah berhasil nih ya, dia salut sama kamu dan dia ingin memberikan kamu hadiah yang sebagai penghargaan atas pencapaian kamu ini gitu. Yaitu mungkin ada beberapa dari kalian akan mengadakan komitmen pernikahan ya, ingin menyatukan hubungan secara sah ya. Dan beberapa dari kalian yang sudah menikah, saya lihat di sini kalian akan bahagia dengan pencapaian ini ya. Dan sepertinya ada hubungan yang akan bakal kembali, atau kalian yang sudah menikah tapi lagi break ya, akan kembali, akan bersatu lagi, atau hubungan kalian akan semakin langgeng terasa karena ya dia ikutin happy dong dengan pencapaian kamu ini gitu ya. Tapi hati-hati ya, ada pesan untuk kamu, ini ada mask ya.
hati-hati ya, hati-hati terhadap orang-orang yang manipulatif, hati-hati terhadap orang yang pura-pura baik. Coba kamu ikuti insting kamu, feeling kamu. Kalau kamu ngerasa ada sesuatu yang harus dijeda dari rasa iba kamu kepada orang yang sering gak tegaan itu, ya ikuti dulu ya, direm-rem lah sedikit. Jangan berlebihan, terlalu peduli gitu, santai-santai aja, biasa aja ya, supaya kamu nggak merugi, kamu nggak kecewa nanti. Kemudian di sini pilihan yang sehat, self love, self care, membahagiakan diri, merawat diri ya. Kamu akan lebih bisa memfasilitaskan diri, peduli sama diri, lebih memanjakan diri, menikmati hasil dengan memanjakan diri ya. Kamu menggunakan hasil-hasil dari cuan ini ya, hasil dari kerja keras kamu ini untuk menyenangkan diri sendiri, membahagiakan diri sendiri ya, lebih peduli sama kulit tubuh, lebih peduli sama diri sendiri, kebahagiaan hati ya, menyehatkan mental gitu, membatasi hubungan-hubungan yang negatif gitu. Pokoknya lebih self love, self care ya, membahagiakan diri sendiri dan merawat diri kamu. Perluasan persiapan penyatuan kenaikan. Nah, nantinya akan semakin luas nih ya kamu, jangkauan sepak terjang kamu dalam hal karir ini akan semakin luas, semakin tinggi, semakin besar, semakin maju, semakin sukses gitu. Lalu bersiap-siaplah ya, akan ada sebuah persiapan untuk penyatuan ya, kayak kamu mulai masuk ke hubungan yang serius. Penyatuan ya berarti tentang komitmen, pernikahan atau pertunangan, dan ini akan naik ya, pokoknya hubungan kalian ini akan naik ke jenjang yang lebih serius, lebih langgeng lagi gitu. Kalau dalam karir berarti perluasan ya, kamu mendapatkan jangkauan yang luas gitu ya. Mungkin kamu punya fans yang banyak yang ngefans sama kamu, banyak yang mengapresiasi kamu, banyak yang mempromosikan, dan ini sangat membantu kamu untuk mendapatkan posisi yang luar biasa ya, hasil yang luar biasa juga. Pokoknya sudah naiklah level hidup mulai ya, dalam karir, cinta maupun keuangan. Tidak berurusan, hindari percakapan atau panggilan telepon, membatasi komunikasi ya. Di sini kalian ini sudah berani mengambil keputusan untuk meng-cut hal-hal yang berbau negatif atau orang-orang negatif. Percakapan yang negatif yang mendistraksi kamu itu sudah kamu batasin di diri kamu, karena kamu lebih peduli sama mental health kamu, kesehatan mental kamu ya. Kamu lebih menghindari percakapan yang membuang-buang energi, membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat, yang bisa mendistraksi kamu. Percakapan yang negatif, hubungan-hubungan negatif ya, hubungan-hubungan yang toksik, itu kamu udah nggak mau lagi, karena kamu lebih self love, self care ya. Kamu menghindari panggilan-panggilan yang tidak menguntungkan, bermanfaat. Pokoknya mungkin banyak yang akan menghubungi kamu, tetapi kamu bisa membatasi komunikasi kamu yang tidak ke arah yang positif gitu ya. Dan di sini beberapa dari kalian ya, ada sebuah kemarahan yang tertancap di batin kamu yang membuat kamu tuh sudah ya meng-cut hal-hal yang negatif untuk supaya ya lebih menjaga mental kamu lah gitu, mementingkan kesehatan mental. Berarti kan kamu akan membatasi diri, hal-hal yang membuat kamu marah, membuat kamu sedih, membuat kamu galau, itu sudah kamu cut, sudah kamu batasi. Dengan siapapun yang datang atau menghubungi kamu untuk membicarakan hal-hal yang memicu emosi kamu, itu sudah kamu cut. Not today ya, pokoknya enggak untuk hari ini, nanti aja kapan-kapan. Intinya kalau bermanfaat oke, kita lanjut, tapi kalau nggak bermanfaat atau membawa ketoksikan ya udah deh, lebih baik gue fokus pada hal-hal yang menguntungkan aja, yang positif aja gitu. Kamu lebih peduli sama mental health kamu ya.
ya yang menghasilkan aja lah ya. Nggak menghasilkan ya udah dikat aja gitu, pusing amat, bodo amat. Sudah saatnya melepas diri dari belenggu, kamu harus menggapai bintang. Nah, kamu itu sudah ini cocok ya, nih pelepasan, lepaskan beban, dan sudah saatnya melepas diri dari belenggu, kamu harus menggapai bintang. Nah, jadi kalau beban-beban itu terus kita bawa dalam hati, dalam pikiran, dalam beban batin, ya kita nggak akan terlepas dan kita akan nggak maju, kita nggak akan bisa membuat satu keputusan untuk melangkah ke depan. Ya, jadi disarankan oleh semesta ya, diberikan ya, pesan semesta kepada kamu, yaitu ya yang memberatkan kamu untuk maju, yang menghalangi kamu untuk maju, yang mengotori pikiran kamu, ya menggalaukan kamu, itu dilepaskan aja, karena kamu sudah harus menjadi bintang. Sudah harus mencapai bintang juga, menggapai bintang ya. Dan ini ada Wheel of Fortune ya, sangat beruntung kamu ya, amin. Semesta tidak pernah keliru, mengalirlah mengikuti seleksi alam. Jadi ketika kamu terpontang-panting dalam ujian-ujian hidup atau tantangan-tantangan hidup, itu adalah seleksi alam yang membawa kamu kepada yang seharusnya kamu dapatkan, yang seharusnya kamu capai, yang seharusnya sudah ditakdirkan untuk kamu. Sorry ya, itu anak saya yang autis suka berisik. Jika orang tuamu tidak bisa membuatmu merasa bangga, itu karena kamulah yang akan mengangkat derajat mereka. Jadi beberapa dari kalian saya lihat ada konflik batin karena dari kecil atau di dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan lingkup tempat tinggal kamu, lingkup kerja, mungkin orang-orang tahu bahwa kamu itu kurang beruntung karena dari orang tuamu itu orang susah, orang yang nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu, dipandang sebelah mata ya. Ya terima aja, tetap berusaha, fokus ke diri sendiri, fokus kepada berkarir, karya kamu, tuangkan semua seoptimal mungkin ya, bekerja keraslah dan tetap fokus pada visi misimu ya, maka nantinya kamu ialah yang akan mengangkat derajat orang tuamu, keluargamu, dirimu sendiri gitu. Kamu ditakdirkan untuk mengangkat derajat keluargamu. Jadi nggak usah menyalahkan orang tua kalau memang kita dilahirkan dalam keluarga yang susah. Nggak usah mengeluh, itu adalah seleksi alam juga gitu. Visi adalah kontrol 100 langkah dari 10 langkah sebelumnya. Hidup dan menghidupkan adalah tanggung jawab, suka maupun tidak suka kamu harus lakukan. Sekali lagi saya baca ya. Visi adalah kontrol 100 langkah dari 10 langkah sebelumnya. Hidup dan menghidupkan adalah tanggung jawab, suka maupun tidak suka kamu harus lakukan gitu ya. Dalam hidup ini kalau kita tidak punya visi, kita nggak akan punya kontrol untuk mencapai tujuan. Tapi kalau kita sudah punya visi, maka itu akan mengontrol 100 langkah kita ke depan untuk mencapai keberhasilan tujuan kita gitu. Daripada yang tadi kita nggak punya visi, kita hanya punya planning atau rencana 10 langkah. Tapi kalau kita sudah punya visi, akan menentukan atau mengontrol kita untuk tetap fokus ke depan 100 langkah lebih cepat gitu, dibandingkan 10 langkah yang tadinya kita masih di belakang dari pikiran-pikiran kita yang tidak tentu arah atau tidak punya visi gitu. Hidup dan menghidupkan adalah tanggung jawab. Jadi gini, tadi ya ada beberapa hal yang harus kamu lepaskan, tetapi yang menjadi tanggung jawab kamu adalah harus dipertanggungjawabkan, suka maupun tidak suka harus dipertanggungjawabkan, terutama terhadap dirimu sendiri dulu ya. Kamu yang bertanggung jawab atas diri kamu, masa depan kamu ya, kebahagiaan kamu dan kesuksesan kamu. Maka fokuslah ke dirimu dan tujuan hidupmu ya, seperti itu. Dan menghidupkan berarti di dalam diri kita, di diri kita ini kita punya tanggung jawab seperti keluarga, anak kita, saudara kita, orang tua kita, itu adalah tanggung jawab kita juga. Kalau kita merasa bertanggung jawab, maka kita berusahalah untuk bisa mempertanggungjawabkan mereka gitu. Maksudnya berusahalah untuk bisa menanggulangi
Ya, jangan membatasi diri bahwa diri gua aja gua nggak belum bisa memang ada waktunya, ada saatnya kita memang lagi nggak bisa, tapi kalau kita berusaha terus kita akan semakin bisa dan bakal selalu bisa gitu ya. Kalau kita menetapkan bahwa wah gue punya tanggung jawab nih terhadap diri gue harus menentukan dong tujuan gue hidup gue ke depan tuh harus gimana ya, ada di diri gue. Jadi gue harus fokus dong, harus tetap kerja keras, jangan berhenti, jangan patah semangat, jangan terdistraksi, jangan terpengaruh oleh pendapat orang atau pandangan orang, whatever. Dengan itu semua fokus aja, tetap bekerja keras, jangan pernah menyerah ya, pantang menyerah ya. Dan dari situ kita bisa memfasilitasikan diri sendiri. Bahkan kalau kita sudah terus tanpa berhenti dan akhirnya kita sudah mencapai tujuan, maka kita akan bisa bertanggung jawab semuanya. Yang tadinya kita merasa diri kita nggak bisa, diri kita aja nggak mampu untuk bertanggung jawab terhadap diri kita aja, kita masih mustahil ya, masih dalam kondisi mustahil. Tapi kalau kita bergerak tanpa gengsi, tanpa memilih pekerjaan yang harus bergengsi, harus yang begini, harus gajinya begini, nggak usah tentukan itu. Rezeki itu selalu datang dari segala arah ketika kita sudah bergerak, ketika kita sudah bekerja keras, maka dari situlah rezeki kita sedang dibentuk untuk nantinya tertuang kepada kita satu saat gitu. Yang penting kita nggak pernah berhenti dan kita bekerja itu jangan mencari muka kepada orang atau atasan ya, kepada manusia, tetapi cari muka lagi kepada Allah dengan memfokuskan bahwa gini, Tuhanlah yang memiliki rezeki kita ya, rezeki itu gitu ya, Tuhanlah pemilik dari rezeki yang kita cari. Jadi fokuslah bekerja aja, Tuhan yang melihat kita gimana sih kerja kerasnya kamu, nilainya, caranya, keikhlasanmu. Nah, itu semua dipantau. Jadi fokuslah bekerja kepada Tuhan gitu ya. Nah, nanti kita akan digaji dengan lebih adil gitu, daripada kita fokuskan kepada manusia, dia menggaji saya nggak sesuai. Nah, nanti akan Tuhan arahkan kamu untuk kerja nih di sini, akan diarahkan untuk coba kamu lakukan ini. Nah, dari situ itulah kalau kita ikhlas, kalau kita tetap bekerja, kita selalu bersemangat dan kita pantang menyerah, disitulah Tuhan yang akan turun tangan. Gak usah berharap untuk manusia. Kalau kita diberlakukan tidak adil sesuai dengan kerja keras kita, maka serahkan sama Tuhan dan kita tetap saja bekerja dan cari jalan lain. Pokoknya selalu cari jalan keluar, cari jalan terang kamu sendiri ya, mau nggak mau ya, suka nggak suka ya, tetap kembali lagi ke religious factor, spiritualitas. Minta sama Tuhan, fokus sama Tuhan, dialah pemilik seluruh kekayaan di dunia ini. Oke, demikian ya. Mari kita cek tentang zodiak yang bakal terkoneksi dengan kalian di bulan Juni ini, atau yang sudah terkoneksi yang bakal bersatu atau mendatangkan cuan untuk kamu. Kita minta 7 ya, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sini ada Aries, Leo, Taurus, Pisces, Virgo, Libra, Aquarius. Oke, kita masuk ke inisial nama atau huruf diantara nama kalian atau huruf diantara nama dia yang kalian fokuskan, yang bakal terkoneksi dengan kalian nanti di Juni ini. Huruf. Oke. Ada huruf I, Q, O, B, N, Z, A, U, F, J, P, S, R, dan Y. Kalau tidak ada huruf kalian di sini, kita cek sekali lagi ya. Minta lagi sekali lagi. Wah, jatuh dong.
ada huruf G, ada huruf C, ada K, ada T, E, dan M. Oke, kita masuk ke tanggal lahir dan usia. Screenshot ya, bisa di zoom. Tanggal lahir dan usia orang yang bakal terkoneksi dengan kalian, atau tanggal lahir dan usia kalian yang mengalami hal ini. 45, 11, 9, 15, 29, 13, 28, 60, 55, 3, 21, 30, 8, 14, 10, 24, 18, 31, 49, 6, 27, 50, 2, 35, 39, dan 22. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga resonate, semoga terijabah semua harapan-harapan kalian di bulan Juni ini. Salam kenal untuk kalian yang baru gabung di channel saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung selama ini, sudah support, sudah dukung saya. Oh ya, jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak ya, atau zodiak kalian, siapa tahu apa informasi yang saya bacakan di sini ya bisa membantu mereka untuk pulih, atau bisa membantu mereka untuk terinspirasi menjadi pribadi yang lebih positif atau bersemangat lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.